Konflik lama antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas setelah muncul analisis dari seorang netizen yang budiman yang menyoroti dugaan sikap manipulatif dalam hubungan mereka. Netizen yang berbakti dengan akun @mbakpam menilai Ahmad Dhani terlihat terus berusaha membentuk opini publik dengan mengungkit masa lalu dan melakukan klarifikasi berkepanjangan. Ia menyebut pola itu identik dengan sosok yang sulit menerima kenyataan ketika mantan pasangan sudah hidup bahagia bersama orang lain. Sementara Maya justru dinilai memilih diam, menjaga jarak dan fokus menikmati hidupnya tanpa banyak membalas berbagai tudingan yang terus bermunculan di media sosial. Netizen yang budiman tersebut juga menilai Maya sengaja memutus komunikasi demi menjaga kesehatan mental, serta menghindari luka lama kembali terbuka. Ia menyoroti bagaimana Ahmad Dhani dianggap terus berupaya menjatuhkan reputasi Maya lewat berbagai pernyataan kontroversial yang kembali menyelet isu perselingkuhan masa lalu. Di sisi lain, Maya justru lebih memilih bersikap santai dan enggan memperpanjang drama keluarga mereka di depan publik. Mbak Pam, tanggapi dong masalah Bunda Maya sama Mas Dhani gitu ya kan. Yaudah, ini kalian lihat rolku dulu nih, bagus nggak? Oke, sekarang gini teman-teman, kita lihat aja. Kalau kalian tanya Mbak Pam mana sih yang NPD, Mas Dhani apa Bunda Maya? Oke. Aku nggak bisa sih ngasih tahu kalian mana yang NPD, tetapi kalian harus ingat ya, indikasi NPD itu apa ya. Indikasi NPD itu biasanya orangnya playing victim dan biasanya orangnya paling berisik dan dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwasanya pasangannya itu sudah bahagia dengan orang lain ya. Orang NPD itu selalu memaksakan egonya agar orang lain itu bisa menuruti semua keinginannya, walaupun keinginan dia itu adalah salah kaprah. Oke, seorang NPD dia akan mencoba untuk mencari segala cara menjatuhkan reputasi dari korbannya, ya, karena dia tahu bahwasanya orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwasanya ya korbannya itu yang nggak waras, korbannya itu yang sinting ya, yang nggak waras gitu loh. Padahal korban itu dia sampai seperti itu, sampai kalau dibilang sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, itu bukan karena nggak waras, tetapi itu adalah sebuah reaksi dari perlakuan seorang NPD tiap harinya ya. Oke. Dan kalian bisa menilainya sendiri siapa di sini yang paling berisik dan terus menerus masih mengungkit masa lalu gitu. Padahal kalau dilihat di sini kalau dibilang kalau korbannya itu biasanya dia akan cuek aja sih, dia nggak akan peduli lagi dengan si pelaku ini. Kenapa? Karena korban ini dia sudah berdamai dengan hatinya sendiri, dia sudah berdamai dengan kehidupannya, dia sudah berdamai dengan semesta, dan dia sudah memutuskan tidak ingin berkomunikasi ataupun dia memang sudah tidak ingin menjalin hubungan walaupun itu kalau dibilang cuma sebatas persaudaraan. Karena buat si korban, kalau korban yang sudah berdamai dengan keadaan, dia sudah memahami alurnya seperti apa, dia tidak akan mengizinkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam lubang yang sama. Karena di sini pasti si korban ini bisa membaca nanti kalau aku dekat dengan dia apa yang akan terjadi. So si korban ini akan menjaga jarak. Si korban ini akan mencoba untuk tidak semaksimal mungkin tidak berkomunikasi ya, ataupun memang sudah cut off gitu. Jadi apapun yang
banyak dikatakan apapun yang banyak diomongkan sama si pelaku ini, si korban memang tidak akan ambil open, nggak akan peduli, dan memang dia sudah tidak mau korban ini biasanya dia sudah tidak mau melihat mukanya lagi. Kan kalian nanti coba lihat siapa yang memang benar-benar tidak ingin melihat di antara mereka gitu loh, dan mana yang memang berusaha untuk klarifikasi, dan mana yang berusaha untuk menunjukkan bahwasanya aku yang benar tuh aku gitu loh, yang salah tuh dia gitu. Padahal jelas-jelas di sini semua orang bisa melihat bahwasanya kalau perlu ngomong ya, semua bisa melihat bahwasanya Mas Dani sendiri sudah menikahi ataupun melakukan hubungan pada saat masih dengan Bunda Maya, ya, melakukan hubungan dengan si Mulan ini. Dan sebelumnya juga, sebelum dengan Mulan, Mas Dani sendiri juga melakukan sebuah perselingkuhan dengan beberapa orang. Dan kemungkinan di sini Bunda Maya sendiri sudah berkali-kali disakiti ya, berkali-kali disakiti, dan mungkin tekanannya sangat luar biasa. So reaksi yang terjadi oleh Bunda Maya adalah ya dia ingin enjoy dengan hidupnya, jadi dia ingin mencoba untuk melepas semuanya gitu loh, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau tahu mana yang NBD, kalian bisa lihat sendiri nanti mana yang klarifikasinya paling kuat dan ingin menjatuhkan reputasi itu siapa. Dan kalau kalian mau tahu siapa korbannya, biasanya korbannya itu dia akan menanggapinya dengan santai, dia akan menanggapinya dengan kalau dibilang itu kayak dokumen gitu loh, dan nggak mau bahas lagi masa lalu, karena sebagai korban ini lukanya itu dalam dan traumanya itu sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau korban itu dia tidak ingin mengungkit masa lalu, ataupun dia tidak ingin mengungkit sesuatu yang pernah menyakiti dia, karena dia tahu bahwasanya ketika dia menceritakan hal tersebut, luka itu akan kembali lagi gitu loh, luka itu akan terbuka lagi gitu loh teman-teman. Jadi yang dia lakukan adalah sebisa mungkin untuk menghindari cerita-cerita tersebut. Oke, karena sebenarnya kenapa ini bisa disebut korban, karena bahaya banget ya, yang korbannya si NPD ini kemungkinan mentalnya akan lebih hancur lagi ya. Kalaupun si anaknya si Mulan itu dikatain seperti itu, ataupun mungkin mendapatkan judgement dari netizen, ya kemungkinan itu adalah karma buruk yang pernah dilakukan oleh orang tuanya si anak ini gitu loh. Jadi karma buruknya, jadi karma itu nggak harus membalas, ataupun karma itu nggak harus datang ke orang yang melakukan, tetapi bisa terjadi kepada anak cucu kita gitu loh, keturunan kita gitu. Oke, jadi take care ya teman-teman. Untuk Bunda Maya dan Mas Dani dan Mulan, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan mendapatkan hidayah. Itu aja, semua sudah tua ya, kita nggak tahu kapan Tuhan itu akan menjemput kita gitu loh ya. Sudah berumur Mas, sudah selesai. Kalaupun anak kamu itu dihujat sama netizen, bermakna di sini sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kamu supaya kamu bertobat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.